pelaksanaan selamatan 4 bulanan itu dolalah. Tidak bisa. Kenapa? Karena di dalamnya masih ada ngaji. Ngajinya ya. Masih ada kumpul dengan kebaikan, dalam kebaikan itu sangat baik kan. Kemudian juga membelah kelapa itu kan ada tafaul. Tafaul itu kata Nabi SAW, yu'jibunil fa'lu. Saya kagum dengan kalau ada tafaul. Kadang ada harapan kebaikan dari Allah. Tafaul itu. Itu al-fa'lu itu harapan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpama ada orang belah kelapa saat selamatan 4 bulanan, tafaulan dengan harapan mudah-mudahan diberi kemudahan. Itu kan tidak ada salahnya. Iya. Dan banyak para sahabat yang melakukan bukan membelah kelapa, tapi hal-hal lain yang bisa dikias, bisa diukur dengan hal tersebut. Tidak bisa kita memasukkan pada bid'ah dalalah. Contohnya seperti Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Ketika ada orang bertanya, kenapa Anda kok bisa menang terus dalam perang? Maka Sayyidina Khalid bin Walid berkata, iltaqaitu su'airatir rasul. Saya pernah menemukan sedikit rambut Rasulullah alaihissalam, kata Khalid. Kemudian saya letakkan di topi perang saya. Itu kan tafaul namanya. Tafaul berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan tindakan itu tidak melanggar din. Kan membelah kelapa tidak ada larangan dalam agama. Dia mendapat kendaraan unta baru biasanya disiram kepalanya itu. Kemudian ketika Rasulullah meruqyah seseorang, bukan tidak pakai pukul-pukul. Kadang-kadang Rasulullah meludah ke tanah, bismillah, diri kibadina buat turbatina kan begitu. Diambilkan debu, diusapkan. Itu kan tafaul. Rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita tidak bisa menjudge sesuatu itu dolal selama masih tidak keluar dari konteks ad-din tadi. Jadi dari syariat itu sudah jelas ada peraturannya, ini haram, ini halal, ini sunnah, ini makruh, ini mubah. Itu syariat namanya. Kemudian din itu ada, kalau syariat itu kan hukum, ada haram, ada makruh, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, syariat. Kemudian kalau din itu 3, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi ada pekerjaan salat, itu Islam, ada mengimani dan meyakini salat, itu iman. Kemudian ada rasa, itu ihsan. Kita merasakan ketika kita salat, merasakan bertemu Allah. Kita merasakan menghadap Allah, itu ihsan namanya, rasa. Jadi selama itu berkaitan dengan 3 hal tersebut, maka tidak keluar dari konteks din. Jadi umpama kita saat selamatan kumpul-kumpul, selamatan 4 bulanan umpama, kita merasakan sesuatu, keimanan kita tentang bahwa pada saat itu nafkhur atau malaikat meniupkan ruh pada janin tersebut, kita merasakan itu, ada ihsan dalam diri kita dengan ihsan pada hadis Nabi SAW, maka kita berkumpul untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar janin atau takdir daripada janin itu menjadi takdir yang baik. Itu kan tidak keluar dari konteks ad-din. Maka tidak boleh kita menghukumi sesuatu tanpa tahu detailnya. Kalau bila ada orang berkata bahwa itu bid'ah, tidak boleh disalahkan karena memang bid'ah. Cuman permasalahannya, apakah bid'ah yang mendapat kebaikan dari Allah atau bid'ah yang justru mendapat murka dari Allah. Kalau bid'ah yang mendapat kebaikan dari Allah, ya walaupun namanya tetap bid'ah, tidak ada masalah. Seperti perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Contohnya lagi seperti ketika Abdullah ibn Hudzafah as-Suhami, ada seorang sahabat bernama Abdullah ibn Hudzafah as-Suhami, oleh Nabi SAW dikirim sendirian
dikirim ke raja-raja kafir pada saat itu, dikirim ke Persia dengan membawa surat Nabi Alaihissalam. Beliau berangkat dari Madinah, bayangkan sendirian. Beliau tidak tahu bahasa Persia, tidak kenal dengan orang Persia, tidak. Makanya di tengah dalam perjalanan itu ada banyak hal yang beliau lakukan yang tidak dicontoh oleh Nabi Alaihissalam. Itu tafaulan. Contohnya seperti beliau di tengah perjalanan mengambil pasir diusapkan ke kudanya, itu kan tidak ada contoh dari Nabi dan tidak disabdakan oleh Nabi Alaihissalam. Nabi tidak, kalau di tengah perjalanan nanti kau dapat ambil pasir diusapkan ke kudanya, tidak ada. Atau Nabi mencontohkan, tidak ada. Tapi beliau tafaul.